Pemirsa, dua kubu pecah dalam sidang G20 di London awal bulan ini. Kubu pertama yaitu Prancis, Jerman, dan Italia menolak stimulus adalah cara yang ampuh untuk menangani krisis finansial global. Mereka atau kubu pertama ini lebih mementingkan bagaimana caranya agar liberalisme total itu dapat dihentikan untuk mengatasi krisis finansial global. Sementara kubu kedua, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris termasuk juga Indonesia, setuju dengan stimulus. Menurut mereka, stimulus adalah cara yang efektif untuk mengatasi krisis finansial global. Namun pemirsa, komunike G20 akhirnya menyerukan pengawasan sistem finansial global. Benarkah pasca sidang G20, liberalisme total akan segera berakhir? Selamat malam pemirsa, saya Frida Litwina. Anda menyaksikan Dialog Opportunity in Crisis. Ya, dan bersama saya malam hari ini sudah ada dua narasumber dan kami akan membahas dan mencoba mencari jawabannya apakah benar bahwa pasca sidang G20 liberalisme sistem finansial akan tamat. Saya ditemani oleh Bapak Aryawan Amin, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Selamat malam Pak Aryawan, terima kasih. Juga ada pengamat ekonomi yang tentunya sudah tidak asing lagi, Mbak Afiliani. Selamat malam juga Mbak Afiliani. Selamat malam Mbak Frida. Ya. Saya mau ke Mbak Afi dulu. Mbak Afi, pertemuan G20 di London ini kan menghasilkan suatu kesepakatan atau beberapa butir kesepakatan yang tentunya akan sedikit banyak mengunci gerak para spekulan penghancur sistem finansial global. Bahkan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown juga pernah mengatakan bahwa G20 London ini adalah suatu titik balik bagi perbaikan sistem perekonomian global. Apakah menurut Anda ini tandanya pasar finansial yang liberal ini akan segera berakhir? Ya, menurut saya belum tentu ya, karena pada akhirnya implementasi dari komunike ini tergantung negara masing-masing ya. Karena negara masing-masing itu punya tujuan yang berbeda-beda ya. Mungkin Indonesia dengan negara-negara Asia berbeda tujuannya dengan negara maju. Karena negara maju selama ini memang kehidupan di sektor finansialnya itu lebih besar daripada di sektor real. Sedangkan Asia itu justru sektor realnya itu masih lebih besar gitu. Dan itu terbukti ketika krisis financial global, justru Asia lah yang masih bisa bertahan. Bahkan mereka mengakui bahwa pertumbuhan itu masih akan positif di Asia gitu. Berarti kalau Indonesia menyetujui stimulus katakanlah, apakah ini berarti Indonesia tidak bergantung kepada sektor realnya begitu? Begini, stimulus itu harus kita lihat, tidak bisa kita katakan kubu pro dan kontra, harus melihat dulu kebutuhannya. Ada stimulus yang dibutuhkan dalam jangka pendek dan ada stimulus yang dibutuhkan dalam jangka panjang ya. Nah, kalau Indonesia saya lihat sudah tepat stimulusnya, karena dari 73 triliun itu sekitar 60 sekian triliun itu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dalam kondisi krisis, itu benar. Tapi setelah ini atau tahun 2010 mungkin stimulusnya lebih untuk kesempatan kerja atau untuk industri supaya kita lebih meningkatkan daya saing gitu. Berarti menurut Mbak Afi finansial yang pasar finansial yang liberal ini belum tentu akan berakhir. Kalau itu lain lagi, kalau finansial itu kita bicara begini, yang selama ini diperjualbelikan oleh Amerika itu kan subprime mortgage adalah underlyingnya itu adalah barang yang tidak prudent gitu ya. Nah sekarang diharapkan dalam komunike itu adalah supaya semua produk-produk derivatif yang dikeluarkan oleh setiap negara itu diketahui underlyingnya oleh semua negara. Sehingga ketika ada investor membeli barang-barangnya hedge fund, itu mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang pada akhirnya bisa dibayar gitu. Nah, kemarin itu tidak, derivatif itu sampai 50 produk derivatif. Sehingga ketika negara emerging membeli produk derivatif itu, sudah tidak tahu lagi itu underlying-nya seperti apa. Yang kedua adalah, ini penting juga nih, lembaga rating. Lembaga rating internasional sekarang sudah tidak bisa dipercaya. Mereka memberikan rating AAA kepada subprime mortgage, tapi akhirnya tidak bisa bayar. Nah, ini yang perlu diawasi. Baik, berarti masih ada liberalisme, tapi ada pengawasan juga dalam liberalisme tergantung, tersebut. karena menurut saya komunike ini belum tentu bisa dilaksanakan. Belum tentu bisa dilaksanakan. Baik, Pak Aryawan, menurut Anda bagaimana? Iya, saya menarik ya yang dikatakan tentang rating dari lembaga rating internasional ini ya. Kita sebetulnya sakit hati ya, bahwa rating daripada banyak subprime mortgage yang dijual di Amerika itu AAA ya. Dan baik kemudian sekali ternyata begitu, bermasalah. Pak, ya? Dan itu lebih tinggi daripada rating sebuah negara yang penduduknya 220 juta dengan
sumber daya alam yang real. Berarti kita sakit hati karena dicurangi begitu Pak Riawan? Dicurangi dan direndahkan menurut saya, dihina oleh sistem rating yang seperti itu. Padahal lembaga pemeringkat itu kan kredibilitasnya sangat tinggi sekali di mata dunia. That's the problem. Ya, kredibilitas itu tinggi karena memang yang membuat aturan-aturannya adalah orang-orang yang memainkan permainan yang ada sekarang. Jadi penting sekali kita mengembalikan kepada tujuan masing-masing negara itu tadi. Gitu. Kemana sebetulnya Indonesia mau pergi? Jadi kalau bicara stimulus tadi, memang ada jangka pendek, ada tentunya sustainability yang jangka panjang. Tetapi lebih panjang lagi sebetulnya adalah we have to come to a place where kita bicara tentang perubahan financial architecture dunia. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang sebetulnya basically adalah mencoba melakukan suatu sistem atau tindakan-tindakan yang baik atau lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih, mohon maaf ya, dari kacamata saya sebagai asosiasi bankir syariah, kita melakukan perbuatan baik, berusaha untuk lebih baik dalam sebuah sistem yang masih salah. Itu tadi mengenai masalah stimulus dan lembaga pemeringkat itu mungkin beberapa butir dalam komunike G20. Tapi secara keseluruhan menurut Pak Riawan, apakah hasil atau komunike dari G20 di London awal bulan April ini, menurut Anda itu benar-benar merupakan titik balik perbaikan sistem perekonomian global? Itu sebuah opportunity. Itu sebuah opportunity. Tapi kalau kita lihat kubu penolak dan penerima stimulus tadi, itu kan juga terbagi dua grup ya. Grup pertama misalnya Perancis. Perancis pada dasarnya adalah negara sosialis. Ya. Seperti tadi Mbak Afi bilang ya, kalau sektor real lebih bergantung kepada sektor real, cenderung sektor real. Jerman adalah negara that heavily sektorial. Dia bergantung sekali kepada manufacturing mereka, produktivitas bangsa secara benar. Italia adalah pariah daripada masyarakat ekonomi Eropa. Jadi naturally ya mereka akan menjadi challenger daripada sistem yang berjalan sekarang. Nah, siapa yang diuntungkan dengan sistem sekarang? Pada dasarnya adalah negara-negara Anglo-Saxon yang dipimpin oleh Amerika. Kemudian Jepang juga sudah sangat terjerat dengan sistemnya Amerika, dan Indonesia ikut siapa? Jadi Mbak Afi, kalau menurut Anda harus memilih gitu, lebih baik mana stimulus atau perbaikan sistem finansial? Harus gini, harus tergantung kebutuhan negara masing-masing ya. Oleh karena itu hal semacam ini lebih bagus, lebih sifatnya general gitu. Misalnya sistem arsitektur keuangan internasional itu penting. Tapi kalau stimulus itu biarkan negara masing-masing karena kebutuhan dari setiap negara itu akan beda-beda. Apakah yang dilakukan Indonesia sekarang sudah tepat, Mbak Afi? Kalau untuk stimulus saya rasa tepat ya, karena kali ini adalah supaya masyarakat itu pajaknya itu dikurangi supaya mereka bisa konsumsinya lebih tinggi agar terjadi pertumbuhan yang tetap positif gitu, itu bagus. Tapi untuk ke depan mungkin menurut saya bukan lagi pada pajak, tetapi lebih pada insentif fiskal bagi industri-industri yang menyerap tenaga kerja, karena pengangguran kita sudah sangat tinggi. Berarti ya kan? itu tandanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia mungkin efeknya hanya jangka pendek, Mbak Afi? Iya, kalau yang ini memang sudah dikatakan pemerintah ini untuk hanya 2009 saja gitu, karena dianggap ini masih masalah, dan pertengahan 2010 itu dianggap ekonomi dunia sudah mulai positif ya, sehingga itu harus lain lagi stimulusnya. Pak Riawan, kalau Anda lebih setuju mana, stimulus atau perbaikan? Saya pikir kembali dua-duanya benar, tapi kembali kepada time frame-nya ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, saya pikir itu sudah benar. Karena kalau kita kebakaran, kita kan nggak bisa mikirin, oh mestinya rumah kita jauh dari tempat pembakaran sampah. Kita tidak bisa mikirin bahwa ini jauh dari tegangan tinggi. Tapi selesaikan dulu apinya dulu bagaimana. Tapi kalau kita terbenam dengan ini terus ya, dari tahun ke tahun, itu yang namanya nanti keledai terantuk kepada lubang yang sama. Jadi dua-duanya benar lah, dua-duanya harus dipikirkan. Baik, terima kasih Pak Riawan dan juga Mbak Afi. Namun kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Dialog Opportunity in Crisis akan segera kembali dan mencoba menjawab atau membahas masalah tax haven yang didukung oleh negara-negara maju.